أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Jadi pada surat Ibrahim ayat 24 Allah Subhanahu wa taala genebuh perumpamaan antara kalimat thayyibah yaitu kalimat tauhid dengan kalimat kufur yaitu kalimat orang-orang yang hanya beriman kepada Allah ju'uf perbedaan. Hingga nekun oleh Allah alam tara. Adakah anda lihat kaifa daraballahu mathala, bagaimana nubuh umpama oleh Allah akan perumpamaan kalimat yang thayyibah, kalimat yang bagus. Kalimat yang bagus yaitu la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid. Jadi kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah nubuh perumpamaan oleh Allah kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang bagus. Pohon yang bagus dianya itu nakhlah. Gebuh umpamaino itu pohon kurma yang asluha sabitun, yang bermula akarnya pohon itu sabitun, itu tetap fil ardi dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan bermula cabang-cabangnya pohon itu menjulang tinggi fis sama dalam langit. Jadi Allah Subhanahu wa taala gebuh perumpamaan kalimat la ilaha illallahnya bagaikan pohon kurma yang akarnya cukup kuat dalam tanah, sedangkan cabang-cabang pohon tersebut menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahul amthala linnasi la'allahum yatadakkarun. Tu'ti ukuluha kullahinin biizni rabbiha, yang mana pohon tersebut benar itu diberikan akan hasilnya ataupun akan buahnya pohon kullahinin pada setiap waktu dengan izin, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mana pohon mono yang akar jih tetap dalam bumi dan cabang-cabang jih menjulang tinggi ke langit, yang setiap wate, artinya setiap truk wate mubuh, buah kurma tersebut akan dimubuh dengan izin Allah. Kazalika menangkut perumpamaan itu kalimat iman yang tetap ianya kalimat iman dalam hati orang-orang mukmin, dan amalannya orang-orang mukmin yang ianya amalan kepada langit dan dicapai ianya orang mukmin akannya amalan dengan keberkatannya amalan dan pahalanya pada setiap waktu. Jadi menangkut perumpamaan kalimat kalimat iman yang dalam hati orang beriman dan amalan-amalan orang beriman ke langit dan akan dicapai keberkatan dan akan dicapai pahala pada setiap waktu. Itu lagi umpama bak kaya benar. Jadi pada saat yang kali Allah tentukan ditimuh buah kaya dan buah kayanya bermanfaat menangkut orang yang kalimat iman dalam dada, artinya orang yang beriman kepada Allah dan berbuat amalan, dan amalannya akan diterima oleh Allah dan akan mendapatkan pahala. Wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadhakkarun. Mengkupa tujuan oleh Allah gebuh umpama kalimat iman lagai bak kaya benar yang menghasilkan buah, sebagaimana orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan pahala setiap waktu.
Wa yadribu dan dipenyata oleh Allah akan perumpamaan tersebut linnasi bagi manusia kupu tujuan la'allahum yatadhakkarun, mudah-mudahan mereka itu yang menjadi pelajaran mereka itu fayu'minuna, maka beriman mereka itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala gebuh perumpamaan buno kepada manusianya agar manusianya berdicok pelajaran, agar manusianya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman akan menghasilkan manfaat pahala pada setiap waktu sebagaimana perumpamaan pohon kurma itu menghasilkan buah. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin. Inikut Allah Subhanahu wa taala kalih gebuh umpama kalimat iman. Sedangkan pada ayat selanjutnya yaitu Allah gebuh perumpamaan kalimat kufur. Dan bermula perumpamaan kalimat yang khabisah yaitu kalimat kufur, artinya orang yang hana beriman kepada Allah, yang perumpamaan kalimat yang kasyajaratin khabisatin yaitu seperti pohon yang khabisah, yang katho ataupun yang kabruk. Ujutusat min fawqil ardi ma laha min qarar, yang tebet ianya pohon daripada atas bumi, malaha min qarar, tidaklah baginya pohon itu daripada tetap. Jadi perumpamaan kalimat kufur yang nebuh umpama oleh Allahnya bagaikan pohon yang kabruk yang akarnya hanali dalam bumi, yang akarnya ka tebet watu. Jadi pohon tersebut malaha min qarar, hanali tetap tegak menjulang tinggi sebagaimana pohon-pohon udik. Jadi kalimat kufur adalah lagi bakai karubah, hana tetap sama sekali. Kadzalika kalimatul kufri, menangkeh kalimat kufur li isbati laha, menangkeh kalimat kufur la sabatalaha, hana jenis tetap baginya kalimat kufur, dan hana jenis jabung dan hana jenis keberkatan. Jadi sebagaimana pohon muno yang kabruk hana tetap di atas bumi, artinya karubah, menangkeh gebuh umpama oleh Allah kalimat kufur yang mana kalimat kufurnya hana tetap atas bumi dan kalimat kufurnya hana jabung dan hana berkat. Artinya sehingga ketika orang kiamat, orang-orang yang kufur di dunia hana beriman kepada Allah, nyo hana manfaat amalan yang dipulih awaknya sebagaimana bagai meno itu rubah hana dapat acok manfaat. Mamanya bagai rubah no otomatis hana udip, mawati hana udip hasil gi ke hana si boh kaya. Karena baru na boh kaya menye bak kayanya bak udip, mamanya baknya mati hana boh. Menangkeh kalimat kufur. Kalimat kufur adalah kalimat yang hati hana berfaedah dan hana manfaat ketika singgah di uruh kiamat. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Benar tetap oleh Allah akan orang-orang yang beriman mereka itu bil qauli sabit, dengan perkataan yang tetap, dianya itu kalimat tauhid, baik fit hayatid dunia, pada kehidupan dunia dan pada kehidupan akhirat yaitu kubur. Jadi tam doa ba Allah agar bertetap oleh Allah orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid ketika hidup dunia, artinya orangnya sabi-sabi beriman kepada Allah, dan menasyid ketika di akhirat itu ketika dalam kubur. Jadi kalimat tauhid yang karena dalam hati yang timuh guna bagaikan bakai yang nama manfaat, nyo bertetap baik dalam kehidupan dunia
dan menasyid bertetap dalam kehidupan akhirat, iaitu di dalam kubur. Fajan bertetap di dalam kubur, lamma yas'aluhum al-malakani an rabbihim wa dinihim wa nabihim, manakala ditanya akan mereka itu orang-orang yang beriman oleh dua malaikat, iaitu Munkar dan Nakir, yang ditanya oleh dua malaikatnya ar-rabbihim, tentang mereka itu Allah, dan tentang agama mereka itu, dan tentang nabi mereka itu. Jadi bertetap kalimat tauhid yang hidup dalam dada orangnya muno, manakala truk dua malaikat iaitu Munkar dan Nakir yang bertanya kepada orang mukmin tentang marabbuka, maka beritahu jawab iaitu Allahu Rabbi, dan bertanya oleh dua malaikat tentang agama orang yang benar dan tentang nabi orang yang beriman benar yang bertetap kalimat tauhid. Maka menyetetap kalimat tauhid dalam dada orangnya hingga truk di dalam kubur watai ditanya oleh dua malaikat, fayajibuna bisawabi kama fi hadis syaikhaini, maka dijawab oleh mereka itu orang yang beriman benar dengan betul sebagaimana yang tertera dalam hadis yang dirawi oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi menyeurangna dalam dada kalimat tauhid nyan urangnya ketika truk dua malaikat iaitu Munkar Nakir watai ditanya marabbuka dan tentang agama nabi, yang pasti urangnya akan sanggup menjawab dengan yang betul sebagaimana dalil yang tertera dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sedangkan orang yang lain, wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha, dan benar sesat oleh Allah akan orang-orang zalim, iaitu orang kafir. Jadi oleh Allah tamu doa bagi pesesat kepada orang-orang yang kafir yang hana beriman kepada Allah. Mamanya Allah yang tersesat fala yahtaduna, maka tidak terpetunjuk mereka itu. Karena namanya Allah yang tersesatnya hana siropi yang sanggup untuk menghidayahkan orang yang tersesat oleh Allah. Maka orangnya fala yahtaduna lil jawabi bisawabi, maka hana terpetunjuk mereka itu bagi jawab dengan yang benar. Bal yaquluna, bahkan dikhen oleh mereka itu orang yang hana beriman, la nadari kama fil hadis, hana kamu turi sebagaimana yang tertera dalam hadis. Maka orangnya ketika truk dua malaikat Munkar wa Nakir, iaitu orang yang kafir muno, yang awaknya hanya tengah jawab dengan kebenaran, bahkan karena yang masahidunya awaknya hanya kalimat tauhid, itu kalimat kufur. Tetapi kibansit ketika truk dua malaikat orang yang zalim muno pasti dikhen la nadari, hana kamu turi Allah, sebagaimana yang tertera dalam hadis. Maka menyadari nan dapat pahami itu bahawa megah dunia, tetapi ketika geteo akhir kehidupan itu kubur, hana tertulis pencipta dan hana manfaat amalan yang dapubur ino hidunya. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan kubur oleh Allah akan barang yang dikehendaki ya Allah. Jadi sedangkan Allah sanggup nepubut putra mantan yang dikehendaki, termasuk hidayah orang-orang yang beriman dan pesesat orang-orang yang zalim ataupun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.